Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas aktualisasi nilai-nilai dasar tentang isu dan pemecahannya. Di sini isu yang saya pilih, berhubung saya dari bidang kesehatan, isunya adalah banyaknya masyarakat yang masih tidak mempercayai COVID dan abaikan protokol kesehatan. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan penyuluhan ke masyarakat tentang penyakit COVID-19. Tahapan kegiatan yang harus dilakukan, yang pertama kita harus mencari bahan penyuluhan dulu, kemudian membuat media-media yang dapat membantu mempermudah kita dalam melakukan penyuluhan. Yang ketiga, menentukan sasaran penyuluhan kita. Yang keempat, menentukan waktu penyuluhan. Yang kelima, melaksanakan penyuluhan tentang COVID-19. Kegiatan tersebut merupakan nilai dasar dari akuntabilitas. Yang pertama, tanggung jawab. Sebagai petugas kesehatan, kita bertugas penuh mengedukasi masyarakat agar selalu taat protokol kesehatan, agar dapat memutus rantai COVID-19. Kepemimpinan yang kedua. Seorang ASN harus punya sifat pemimpin, contohnya dengan memberikan contoh taat protokol kesehatan sehingga masyarakat akan percaya dan mengikuti melakukan protokol kesehatan. Yang ketiga, transparansi. Kita harus jujur dalam memberikan informasi sehingga masyarakat dapat percaya sepenuhnya dengan apa yang kita sampaikan. Yang keempat, adil. Adil dalam menyampaikan informasi, tidak membeda-bedakan salah satu golongan ataupun pihak tertentu. Yang kelima, kejelasan. Apa yang disampaikan harus jelas sehingga mudah dimengerti. Yang keenam, integritas. Apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan sehingga masyarakat percaya terhadap kita. Yang kedua, kegiatannya adalah sebagai ASN kita menjelaskan kepada masyarakat dengan netral karena kita adalah pemersatu bangsa. Yang pertama, tahapannya adalah mencari tahu apa yang menjadi konflik di masyarakat. Kemudian mencari tahu hoax-hoax apa saja yang menyebar di masyarakat. Yang ketiga, setelah tahu titik masalah dan hoax yang menyebar, kita sebagai pemersatu bangsa harus dapat menyatukan rakyat ini agar tidak terjadi perpecahan yang dapat menyebabkan konflik internal di negara kita tercinta. Nilai dasar nasionalisme. Yang pertama adalah netral. ASN harus bersikap netral, tidak memihak pada salah satu kelompok ataupun golongan, sehingga masyarakat akan percaya dengan apa yang kita sampaikan, sehingga terciptalah persatuan Indonesia dan tidak ada lagi masyarakat yang mempercayai hoax. Yang kedua, adil. Adil tanpa memihak salah satu pihak dalam bertindak dalam misi pemersatu bangsa. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan publik sebagai petugas kesehatan dibanding kepentingan pribadi sehingga masyarakat akan tergerak tidak mempercayai hoaks. 4 adalah musyawarah. Membuat musyawarah agar terpecahkan konflik-konflik di masyarakat dan membuat bangsa yang bersatu. Yang kelima, rela berkorban untuk menciptakan masyarakat yang informatif dan bebas hoaks. Yang keenam adalah gotong royong dalam menyelesaikan masalah COVID. Kemudian kegiatan yang ketiga, melakukan edukasi promotif dan preventif dengan ramah, santun, dan tidak berpihak kepada golongan apapun. Tahapannya menyiapkan materi edukasi yang menarik, menyiapkan media yang digunakan dalam edukasi, kemudian yang ketiga memberikan penyuluhan dengan bahasa yang ramah dan santun. Yang keempat, hadapi sasaran penyuluhan dengan adil tanpa membedakan golongan apapun. Ini merupakan nilai dasar etika publik. Yang terkandung di dalamnya ada A, ramah dan santun. Saat melakukan edukasi atau penyuluhan, selalu menggunakan bahasa yang ramah dan sopan santun.
bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Apapun yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan akurat. Yang ketiga, menjaga rahasia. Selama penyuluhan, apabila ada pasien yang mempunyai keluhan dan konsultasi kepada kita, harus dapat menjaga kerahasiaan tersebut. Yang keempat, adil. Harus bersikap adil, tidak membeda-bedakan salah satu golongan ataupun ras tertentu. Kegiatan yang keempat, yaitu sebagai ASN dalam bidang kesehatan selalu memberikan mutu pelayanan yang terbaik, kreatif, dan inovatif. Yang pertama, memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Jangan menyerah dan bosan untuk mengedukasi masyarakat. Yang ketiga, memberikan informasi yang tepat dan terpercaya. Yang keempat, berpikir kreatif untuk membuat media-media penyuluhan yang dapat membuat masyarakat tertarik. Yang kelima, mempunyai inovasi yang bagus agar informasi yang diberikan tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti. Kegiatan tersebut merupakan termasuk nilai dasar dari komitmen mutu. A. Efektif atau tepat sasaran. Dengan menentukan sasaran yang akan kita berikan informasi, maka dapat mencapai tujuan yang tepat sasaran sehingga mutu hasil kerja dapat tercapai. Yang kedua, efisien atau tepat guna. Ketepatan cara merealisasikan rencana tahapan pemecahan masalah, misalnya dengan menggunakan media yang tepat dan penyampaian tentang COVID-19 yang informatif sehingga mutu hasil kerja diharapkan dapat tercapai. Yang ketiga, inovatif. Membuat inovasi yang membuat informasi tentang COVID-19 tersampaikan dan efektif. Dan mengalahkan hoax-hoax yang ada sehingga masyarakat taat terhadap protokol kesehatan. Yang keempat, berorientasi mutu. Setiap yang direncanakan harus bermutu baik sehingga tercapai target yang harus dicapai. Yang kelima, mengalokasikan dana untuk penyuluhan seperti membuat media-media penyuluhan harus jelas. 1. Menghitung dana yang diperlukan untuk melakukan penyuluhan dan pembuatan media-media. 2. Membuat rincian biaya dari pembelian bahan dan biaya lainnya. Yang ketiga, membuat laporan pertanggungjawabannya. Ini merupakan nilai dasar anti korupsi. Yaitu yang pertama, A. Tanggung jawab. Bertanggung jawab dalam membuat laporan pengeluaran. B. Jujur. Membuat laporan dan rincian biaya dengan jujur. C. Berani mempertanggungjawabkan laporan yang dibuat karena tidak mengada-ada. D. Kerja keras. Tidak bermalas-malasan dan tidak memperlambat pekerjaan seperti membuat laporan adalah bentuk dari kerja keras. E. Disiplin dengan waktu dari pembuatan rincian dan laporan-laporannya sesuai dengan rencana. F. Peduli dengan pertanggungjawaban yang harus dibuat dan tidak melalaikannya. G. Sederhana dan tidak berlebihan dalam pembuat rencana. Dalam pembuatan perencanaan biaya. H. Mandiri, mengerjakan semua yang mampu sendiri. Demikian aktualisasi nilai dasar tentang isu dan pemecahannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.